Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4236 sampai bab 4238. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Song Sens juga seorang kultivator lepas dan pernah berada di kota Yongle, jadi dia masih tahu sesuatu tentang laut ini. Semua orang terdiam saat mendengar apa yang dikatakan Song Mei. Chen Wenliang, di sisi lain, mengerutkan kening, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat Su Tianshuo dan yang lainnya melarikan diri dan kita tidak akan mengejar mereka? Kurasa kita kembali dulu, orang-orang ini akan kembali ke benua barat cepat atau lambat. Chen Yuandao berniat untuk mundur. Kurasa tidak apa-apa, cukup banyak anak keluarga Yo kita yang terluka. Kita benar-benar tidak punya energi untuk mengejar mereka. Yo Qian juga ingin mundur. Putranya sendiri terluka, dan cukup banyak orang dari keluarga Yo juga terluka parah. Jadi mereka harus kembali dan memulihkan diri sebelum bertindak. Pada saat ini, jika mereka mengejar dan menghadapi badai, yang lain memiliki kemampuan untuk lolos dari badai, tetapi keluarga Yo mereka terluka, jadi mereka tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Su Tianshuo, orang-orang ini hampir membuat kita semua terbunuh. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Kita harus membunuh mereka. Beberapa ahli pil tidak setuju untuk kembali. Mereka harus dikejar. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di lautan badai itu, mengejar mereka secara membabi buta seperti itu akan menjadi tindakan yang sembrono. Ada ahli pil yang menentang pengejaran itu. Untuk sementara waktu, banyak ahli pil berdebat, beberapa ingin mengejar, beberapa tidak. Seluruh penumpang perahu roh menjadi kacau. Baiklah, semuanya berhenti bertengkar dan dengarkan pendapat rekan Daois Chan. Pada saat ini, Chen Wenliang berteriak. Semua orang menutup mulut mereka dan menatap Chen Ping. Mereka semua tahu kekuatan Chen Ping selama ini, dan banyak dari mereka telah diselamatkan oleh Chen Ping, jadi jika Chen Ping mengatakan sesuatu, orang banyak pasti akan mendengarkan. Perahu roh kita ini dapat bertindak sendiri-sendiri. Jika ada yang ingin kembali ke wilayah barat, mereka dapat kembali. Mereka yang ingin mengejar juga dapat melakukannya. Setiap orang memilih dengan sukarela. Tidak seorang pun akan dipaksa untuk melakukannya. Bahkan mereka yang kembali memiliki kesulitan mereka sendiri, tidak seorang pun akan memandang rendah mereka, dan setiap orang tidak perlu memiliki keraguan. Chen Ping tahu bahwa pergi ke apa yang disebut lautan badai itu memiliki banyak risiko yang tidak diketahui, dan memiliki banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Ada juga kemungkinan untuk membiarkan beberapa orang kembali, seperti orang-orang dari keluarga Yo, yang tidak memiliki sedikit pun kemampuan bertarung, tetapi juga harus diurus, yang pasti akan menurunkan kekuatan keseluruhan. Kerumunan orang mendengarkan kata-kata Chen Ping, dan kemudian diam-diam mulai berdiri dalam barisan, dengan cepat terbagi menjadi dua tim. Yo Qian dan Zhen Yuandao kembali ke benua barat bersama sebagian orang mereka. Di sisi lain, Chen Ping dan Chen Wenliang terus mengejar dengan orang-orang yang tersisa, dengan orang-orang dari sekte 2i, bahkan jika setengah dari mereka pergi, Chen Ping dan yang lainnya akan lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang dari Su Tianshuo. Song Qi dan Nenek Zhen memilih untuk tetap tinggal, bagaimanapun juga, Song Qi tahu sedikit lebih banyak tentang laut ini daripada yang lain. Chen Ping dan yang lainnya terus bergerak maju dan mulai mengejar Su Tianshuo dan yang lainnya. Perahu roh itu melaju cepat, menimbulkan gelombang. Setelah mereka mengejar selama 1 jam, mereka semakin dekat dan dekat dengan perahu roh Su Tianshuo.
dan seluruh langit cerah, laut beriak, di mana tidak ada badai. Ahli Pilzong, lautan badai yang kau bicarakan itu, seharusnya yang ini kan? Kelihatannya angin dan ombaknya tenang, mana ada bayangan badai. Chen Wenliang bertanya dengan sangat ragu. Aku hanya mendengarnya, aku belum pernah melihat badai, tetapi kita tidak bisa menganggapnya enteng, kudengar badai itu sangat dahsyat. Dahulu ada sebuah perahu roh yang membawa ratusan kultivator alam pengangkutan yang langsung terkoyak oleh badai. Semua kultivator tidak selamat tanpa satu nyawa pun, bahkan mayat mereka tidak terlihat. Karena ada rumor seperti itu, ditambah fakta bahwa Su Tianshuo dan yang lainnya terus datang ke arah ini, daerah lautan badai ini pasti ada. Hong Mei tidak sesantai yang lain, tetapi berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika orang banyak mendengar Zhong Yi mengatakan ini, mereka semua juga menegangkan ekspresi mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ratusan kultivator alam transisi suksesi langsung berubah menjadi ampas, itu juga terlalu menakutkan. Sebagian besar orang di perahu roh ini juga kultivator alam transisi. Jika mereka benar-benar menghadapi badai, mereka bahkan tidak akan bisa lari. Tidak mudah untuk berkultivasi ke keadaan seperti itu. Jika mereka tertiup angin sampai mati oleh badai, bukankah itu terlalu tidak adil? Pada saat ini, banyak orang menyesal mengikuti mereka. Mereka mungkin juga ingin kembali ke wilayah barat. Chen Ping juga dapat melihat kekhawatiran di hati orang-orang, jadi dia berkata, kalian semua tidak perlu terlalu cemas. Dengan sekte 2 Yi, selama mereka meletakkan formasi mantra pertahanan di sekitar perahu roh, badai tidak akan menyakiti kalian. Benar, dengan para Taois dari sekte 2 Yi mengikuti kita, mereka semua adalah sekte seni terkenal di wilayah tengah. Kita tidak perlu takut sama sekali. Chen Wenliang juga menghibur kelompok itu. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka merasa jauh lebih tenang. Lagi pula, dengan begitu banyak ahli formasi di sekitar, formasi yang disusun bersama pasti sangat kokoh. Badai seharusnya tidak dapat menerobosnya. Adapun Su Tianshuo dan yang lainnya yang terus-menerus melarikan diri saat ini, ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka dari dekat, alih-alih takut, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Presiden Su, orang-orang ini benar-benar tertipu, hanya saja sepertinya beberapa perahu roh tidak mengikuti mereka. Mereka seharusnya kembali ke wilayah barat. Kata Bao Longsing. Tidak masalah, selama Chen Ping mengikuti kita akan bisa mendapatkan persembahan selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis jika kita menggunakan lautan badai ini dan memenggal kepala Chen Ping itu. Dengan sumber daya ini, yang lain akan dapat kita aneksasi cepat atau lambat, Su Tianshuo berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu benar, kecuali di sini cerah dan tenang, di mana kelihatannya ada tanda-tanda badai. Aku heran apakah yang dikatakan Feng Xing itu benar, jangan menjebak kami lagi. Pao Longsing menatap langit yang cerah dan berkata, Ketua keluarga Pao, apa alasanku menipu kalian? Bukankah aku mengatakan bahwa lautan badai ini tidak selalu memiliki badai, perlu ada waktu tertentu. Jika kalian tidak percaya padaku, maka kalian selalu dapat mengubah arah. Feng Xing tidak tahu kapan, tetapi dia telah menyibukkan diri di belakang Pao Longsing. Pao Longsing langsung dipenuhi dengan rasa malu. Su Tianshuo buru-buru berbicara untuk berdamai. Tetua Feng, kepala keluarga Pao juga berbicara terus terang. Jangan pedulikan itu, tentu saja kami percaya padamu, atau kalau tidak, kami tidak akan mengarungi perahu roh ke sini. Su Tianshuo tahu bahwa semuanya sudah sampai pada titik ini. Satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan adalah Feng Xing.
Jadi inilah mengapa dia merendahkan suaranya dan bersikap sangat sopan. Melihat ini, Pao Longsing juga buru-buru meminta maaf. Tetua Feng, lidahku keluh dan tidak berani bertanya kepada Tetua Feng. Aku harap kamu cukup baik untuk tidak mengingatnya. Jika ini dikesampingkan di waktu normal, Pao Longsing dan Su Tianshuo mungkin bahkan tidak akan melihat Feng Xing, tetapi sekarang, mereka hanya bisa menelan amarah mereka, melihat Su Tianshuo dan Pao Longsing memperlakukan diri mereka sendiri dengan sangat sopan. Feng Xing juga penuh dengan rasa puas diri dan melihat ke langit dan berkata, "Ubah arah, pergi ke arah tenggara." Tidak akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam, kurasa badai akan datang. Pergi ke tenggara. Su Tianshuo buru-buru memberi perintah. Tuan Chen, Su Tianshuo, dan yang lainnya telah mengubah arah lagi. Melihat ini, Ni Heng buru-buru berkata kepada Chen Ping. "Tetaplah dekat dengannya," kata Chen Ping. Saat Chen Ping dan perahu roh mereka mengejar Su Tianshuo dan yang lainnya, tiba-tiba perahu roh itu berguncang. Bahkan formasi roh yang membuat perahu roh bergerak maju langsung menghilang setelah beberapa kilatan cahaya terang. Tidak mungkin perahu roh itu bergerak maju tanpa formasi roh untuk mengkatalisisnya. Bagaimana situasinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Wenliang dan yang lainnya juga berbondong-bondong ke haluan perahu. Semua orang terkejut, masing-masing dengan ekspresi yang sangat tegang. Langit yang awalnya cerah mulai berubah menjadi gelap gulita. Awan gelap seperti gelombang bergulung yang turun dari langit dan menyatu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Cahaya yang kuat terus berkedip-kedip di awan gelap, seolah-olah 10.000 ular menari dalam satu kelompok, dan laut yang tenang tampaknya tertarik padanya, dan gelombang besar bergulung sekaligus. Ombak raksasa bergulung seolah-olah itu adalah tsunami, perahu roh yang terkena dampak bergoyang ke segala arah, dan kerumunan itu gemetar, membuatnya sulit untuk berdiri. Di tengah ombak di permukaan laut, binatang iblis yang padat muncul. Binatang iblis ini juga tampak ketakutan, melompat keluar dari air dari dasar laut, dan kemudian dengan putus asa memecah ombak untuk bergerak maju. Binatang iblis terbang juga berkicau dan terbang ke kejauhan, tetapi disambar petir dan langsung mendarat di atas permukaan laut. Seluruh permukaan laut tidak lama kemudian ditutupi dengan mayat binatang iblis. Pemandangannya sangat mengerikan. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Rentetan guntur ini sebanding dengan kesengsaraan seorang kultivator. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, bahkan menyebabkan kekacauan di langit dan bumi. Gu Tianzhao, segera pimpin orang-orang untuk menyiapkan formasi mantra pertahanan, dan segera perbaiki formasi roh perahu roh. Chen Ping menatap badai yang mengerikan itu dan berkata dengan sedikit cemberut. Gu Tianzhao menerima perintah dan segera memimpin para pengikut sekte Duai. Masing-masing dari mereka melantunkan mantra dengan suara rendah dan menyebarkan cahaya dari telapak tangan mereka. Sinar cahaya ini berkumpul di satu tempat dan kemudian membentuk perisai yang membungkus seluruh perahu roh. Perahu roh yang awalnya miring, langsung tenang, dan hati orang banyak juga sedikit tenang. Formasi roh perahu roh juga diperbaiki, dan dengan desakan kekuatan roh, perahu roh melaju sekali lagi. Karena perlindungan formasi, perahu roh berjalan sangat lancar. Banyak apoteker perlahan berhenti merasa takut dan semua berlari ke bagian depan perahu, melihat pemandangan mengerikan di luar. Banyak binatang iblis melarikan diri dengan panik, hanya untuk dibunuh oleh ledakan petir. Presiden Su, orang-orang itu tampaknya tidak takut dengan badai ini. Perahu roh mereka dilindungi oleh formasi. Bao Longsing buru-buru berkata ketika dia melihat Chen Ping dan perahu roh mereka dikelilingi oleh cahaya yang berkedip-kedip, melaju-maju tanpa halangan apapun. Su Tianshuo juga menemukannya.
Jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial, aku lupa bahwa mereka memiliki orang-orang dari Sekte 2Y yang mengikuti mereka. Orang-orang ini semua ahli formasi. Kali ini akan merepotkan, badai kecil ini takut tidak akan dapat menghentikan mereka sama sekali, apalagi mencekik mereka." Presiden Su, kepala keluarga Pao, Anda tidak perlu cemas. Sekarang hanya makanan pembuka, badai yang sebenarnya belum datang. Feng Xing berkata dengan percaya diri. Ada badai yang lebih kuat? Itu benar-benar hebat. Ketika Su Tianshuo mendengar ini, dia langsung senang. Perahu roh mereka di tepi badai sama sekali tidak terpengaruh, dan dengan bangga menyaksikan Chen Ping dan yang lainnya berjuang dalam badai. Gemuruh, tiba-tiba terdengar suara keras dan seluruh laut tampak berguncang. Di atas cakrawala, petir jatuh seperti hujan, dan ombak di laut membentuk pusaran air besar yang terus berputar. Tornado menyapu laut, mengikuti awan gelap yang terhubung di udara. Di tengah badai, bilah angin terus-menerus menghantam formasi pertahanan perahu roh. Kehampaan terkoyak oleh badai, retakan memancarkan aura dingin dan menakutkan, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, bersamaan dengan retakan kehampaan, melahap segalanya. Perahu roh Chen Ping, perahu roh mereka, seperti daun kecil, meliuk masuk dan keluar dari angin dan ombak yang mengamuk. Merasakan angin kencang dan ombak, serta petir yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam formasi pertahanan itu, semua ahli pil menjadi serius, masing-masing dari mereka dengan wajah pucat dan keringat dingin di dahi mereka. Karena mereka merasa bahwa perahu roh ini, kapan saja, dapat terbalik, sementara mereka terkoyak oleh badai ini. Wajah Chen Ping tidak memiliki ekspresi sedikit pun saat ini, matanya menatap dengan mematikan ke salah satu badai terbesar. Formasi pertahanan yang telah disusun Gu Tianzhao dan yang lainnya masih mampu menahan badai kecil ini, tetapi di tengah badai ini, badai dengan diameter puluhan mil perlahan terbentuk, dan ini adalah yang paling mematikan dari semuanya. Bersambung.